Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bidzalimin wa akhrijana min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Dari Ganjil Misteri ya? Betul, Kalista. Subhanallah. Sehat Mbak, sehat. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu nih ya dari Ganjil Misteri. Siap. Iya, saya izin live juga di channel YouTube Kisambung Roso ya. Iya, siap. apa-apa. Jadi alhamdulillah Mbak Kalista ya. Betul. Datang. Ini kita hari ini mau memberikan satu konsep pada Mbak Kalista Ganjil Misteri ya. Kawan-kawan Ganjil Misteri, dimana saya punya konsep yang disebut dengan kamar terakhir ya. Coba diceritakan dulu nih. Baik, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya seluruh sambung roso biar semangat. Mental kaya teko KB wujud, komentar dulu wujud. Jadi gini, pemirsa Ganjil Misteri, perkenalkan saya Ki Sambung Roso. Konsep dari kamar terakhir ini sebenarnya untuk mereka-mereka yang ingin hijrah atau ingin benar-benar bertobat. Karena banyak teman-teman yang saya datangin yang mabuk, yang preman, palak dan sebagainya. Itu terkadang ada beberapa yang masih belum bisa tobat. Sholat kembali lagi, ibadah kembali lagi. Kemudian saya tawarkan kalau kepin benar-benar kalian mau benar-benar tobat. Coba kalian bisa merasakan mati sajeruning urip. Jadi mati di dalam kehidupan. Jadi hidup kita merasa mati. Kita merasakan ini ya ternyata di alam kematian. Nah kamar terakhir sendiri itu ada sesuatu yang berbeda ya, dimana ketika kita masuk di situ kita akan mengingat bahwa kita itu akan mati juga sesuai dalam hadisnya Rasulullah Nabi saya ya, baginda Nabi di dalam hadis Ibnu Majah mengatakan bahwa manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang selalu mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan akan kematian itu sendiri. Itu manusia yang paling cerdas. Maka saya mengajak semua sedulur sambung roso, semua pemirsa Ganjil Misteri untuk semakin cerdas dalam berspiritual, sehingga bisa meningkatkan jiwa spiritual bersama Sambung Roso seperti itu. Kamar terakhir tuh sebenarnya bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya. Sebenarnya itu tuh jadi orang bakal masuk ke liang kubur gitu ya? Iya, liang lahat. Liang lahat. Di liang lahat, iya benar. Jadi benar-benar di dalam dia. Cuman tidak saya tutup dengan tanah, tidak saya kubur. Jadi merasakan kamar. Kenapa saya bilang kamar? Karena bukan rumah, nggak gede seperti rumah. Jadi gitu. Saya anggap kamar. Bener-bener kamar terakhir gitu ya? di mana mereka akan menghadapi kematian di situ. Oke, kita langsung lihat aja kali gitu ya. Boleh sekaligus Mbak Kalista nyoba nanti nggak apa-apa. Nyoba. Iya, gimana? Kita lihat dulu aja kali ya. Kita lihat dulu. Kan biar ada pembuktian pemirsa ya kan, biar tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Ini emang lokasinya di mana Ki? Ada di belakang pendopo saya. Oh di belakang. Jadi pendopo saya ini belakangnya adalah makam umum. Oh emang makam di situ? Iya TPU ya, tempat pemakaman umum. Nah di situ saya gali satu kali untuk kamar terakhir. Oke. Gitu. Mau langsung? Oke siap. Ayo. Kita lihat dulu. Kita masuk ya. Oke. Mudah-mudahan mau Mbak Kalista ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta. Iya. Ini lewat mana Ki? Nah ini lewat sini. Itu lurus masuk, nanti ada pintu pemakaman. Ini yang sini ya? Ya betul, lurus saja. Ntar ngelihat ada pintu pemakaman. Nah itu kan kelihatan tuh. Nah itu sudah terbuka, memang jarang ditutup. Ya. Jadi saya berharap itu tontonan itu bisa jadi tuntunan. Ya. Jadi tayangan. Bisa jadi tuntunan. Iya, jadi bisa juga agar yang ngelihat mendapatkan edukasi, mendapat pelajaran dan keberkahan. Ya? Siap, silakan masuk. Jadi ini ya pemirsa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya kubur. Nah ini
Ini pemakaman. Nah ini ada yang baru meninggal ya, beberapa bulan yang lalu lah. Paling baru juga termasuk yang sebelah sono tuh. Nah tuh. Berarti emang pemakaman umum ya? Nah, Pemakaman. kamar terakhirnya di mana nih? Nah ini saya tunjukkan di sana ada satu pohon yang itu memang banyak penunggunya. Banyak penunggunya. Kemudian ini ada sesepuh ya, sepulur di sini, jadi hati-hati jalannya. Oke. Sebelah sini nih. Ya. Oke, yuk. Ini juga makam keluarga ya sebelah sini. Makam keluarga dari pemilik tanah yang di lokasi depan tadi. Itu. Nah, kita siap. Ini kita menuju kamar terakhir. Oke. Nah, jadi ini lokasinya. Seperti ini ya. Nah, Siap. mungkin pemirsa ganjil bisa lihat dulu juga nih. Boleh. Mau didekatkan Sekalian boleh. saya juga Mau lihat, cek dulu, boleh, silakan. Coba dilihat. Nah, di dalam itu ada kain kafan dan maisan. Ada maisan. Maisan di situ ada 2 ya? Ada 2 maisan. Oh iya, di situ. Sama satu lagi di ujung sini ya. Coba di dalamnya dilihat ada orang apa enggak. Kalau ada makhluk iya. Nah, kalau Mbak Kalista mau masuk dulu aja nggak apa-apa. Ya. Ini aman kayaknya ya. Apa? Aman. Ya, kalau dibilang aman sih aman, insyaallah. Ya. Udah aman. Dan saya menggunakan penanda, nanti ada suara-suara apa. Jadi gini, konsepnya gini, Mbak. Oke. Mungkin dijelasin dulu deh nih. Kita jelasin dulu ya konsepnya. Biar ini ya, biar nggak tegang ya. Sini sebelah sini. Kita di sini yuk. Oke. Jadi gini. Tolong dekatkan sambil ngelihat raut mukanya biar siap atau enggak Mbak Kalista bisa masuk di situ. Gitu pertanyaannya ya. Ya. Kalau ditanya siap apa enggak, masih Gimana? Coba rautnya. Kita bisa baca micro expressionnya. Dia berani masuk atau enggak? sebenarnya emang kalau ditanya mau masuk apa enggak nih, takut sebenarnya sih. Lebih ke takut, deg-degan. Ya takut sih. Nanti gini. Siapa yang enggak takut sebenarnya? Gini, kita enggak tinggal jauh-jauh, kita tinggal di deket pintu sono aja. Iya, ya kalau ditinggalin Ya saya di nggak pintu mau. sono ya kita. Oke. Pemirsa ya. Oke. Jadi gini, Mbak. Jangan tegang dong. Iya. Kelihatan tegang banget ya Allah. Gini. Jadi gini. Ininya gini, di dalam ini, di kamar ini ya, di kamar terakhir ini intinya satu, kita mengingat akan datangnya kematian yang pertama. Dan HP, kemudian baju itu sudah tidak berlaku di sini. Kita hanya membawa satu helai kain ya. Dan kita bisa menikmatin, oh ternyata ketika saya berakhir itu seperti ini, sepi, nggak ada orang. Nanti coba Mbak Kalista ceritakan di dalam itu gimana. Kalau seandainya ada suara atau apa, abaikan aja. Atau boleh diceritakan lah, nggak apa-apa. Sambil saya ngomong aja kali Siap, ya. boleh. Ngobrol apa yang dirasakan. Terus coba Mbak Kalista bener-bener bayangin sekarang ini sudah tidak ada di dunia. Jadi emang benar-benar udah nggak ada gitu. Jadi Nggak apa ada. rasanya gitu Iya, ya? di dalam sini sendiri, sunyi, sepi. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba perasaannya gimana? Berapa lama sih harus di dalam situ? Sekuat-kuatnya. Sekuat-kuat. Biasanya orang Maksimal 7 menit kemarin terakhir. maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit terakhir. Kita lihat aja Itu pun nanti kalau gitu ya. Ya, Sekuatnya saya. Soalnya sekuat. mau ngomong gimana, saya sebenarnya orangnya penakut juga nih. Oh. Penakut sebenarnya, tapi ya emang dengar-dengar cerita dari konsepnya Ki Sambung Rasul juga sebenarnya konsepnya bagus gitu. Ini sebenarnya emang untuk edukasi dan bikin orang bisa tobat juga gitu. Bener, ya. berhenti dalam maksiat ya, biar benar-benar fokus dalam ibadah, itu harapan saya. Nah Mbak Kalista mudah-mudahan juga seperti itu. Ya jadi bisa merasakan biar nggak ada dusta di antara kita, coba aja di dalam bagaimana rasanya. Ini nanti akan ditutup kayak gimana nih? Saya nanti akan tutup dengan beberapa kayu, ini pasti tertutup yang ini ya, coba dilihatin ya. Ini tutup, kemudian itu ada terpal di belakang Pak Haji itu, ya dilihatin Pak Haji terpalnya. Nah itu nanti saya geser masuk ke sini, di atas sini, udah cukup, nggak usah pakai triplek itu deh, cukup terpal aja deh, karena dia takut Kalau misalnya ekspresinya emang- udah ekspresinya Jadi maksudnya misalnya nih saya udah nggak kuat gitu di dalam ya, keluar. langsung aja Ya gitu kalau ya. ada tanda-tanda apa, suara sesuatu dan sebagainya, langsung wake up, bangun. Yang saya khawatirkan nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu maksud Tuh, saya. itu juga saya mau tanya, aman gak sih sebenarnya? Kalau dibilang kita yakin sama Tuhan,
kita percaya kuasa Tuhan, insya Allah aman. Kan ini untuk pelajaran ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak, Tuhan berkehendak ya. Mbak Kalista bisa merasakan, dan mungkin selama ini Mbak Kalista jauh dari Tuhan atau sudah nggak pernah atau jarang beribadah, semakin semangat ibadahnya. Gitu harapannya seperti itu. Siap Mbak? Siap. Kalau ditanya siap Mbak, sebenarnya siap gak siap, tapi siap disiapkan. Insya Allah aman, insya Allah aman. Itu bakal ada lonceng ya? Ya itu hanya untuk penggerak aja. Seandainya ini nggak ada angin ya, jadi seandainya lonceng itu nanti gerak slung gitu aja atau gerak dikit, berarti itu tanda ada sesuatu yang datang. Bisa jadi seperti itu. Tapi abaikan aja. Maksudnya itu untuk penanda ada sesuatu yang datang. Gitu. Iya, tapi kalau fokusnya Mbak Kalista fokus merasakan, ucapkan, omongin apa sih yang dirasakan di sini, biar pemirsa biar merasakan, oh iya ternyata liang lahat itu kamar terakhir itu seperti ini. Siapa tahu, kita nggak tahu loh, besok 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, kapan 1 minggu kita sudah berada di sini. Kita kan nggak tahu. Oke, siap, ready? Siap. Berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Kalau sudah siap, silakan masuk. Oke, ini masuknya tinggal lompat gitu ya? Lompat, nggak ada tangga. Bisa nggak? Bisa. Mau saya bantu? Enggak, Saya. Nggak apa-apa. Sandalnya nanti benar-benar kalau memang nggak berani up ya. Oke? Ini berarti saya duduk aja gitu. Duduk, ya? hadap sono. Ya. Oke, ini langsung ditutup ya? Siap, nanti saya tutup. Ya. Oke. Pemirsa ganjil, ini saya akan langsung mencoba langsung nih kamar terakhir. Ini bisa dilihat liangnya udah dilapisin kain juga ya, biar nggak kotor gitu pas duduk. Oke. Isi ya. Ya. Langsung tutup nih. Ya, tutup ya. Oke. Ya. Mbak, jangan lihat atas. Oke. Jangan lihat atas. Oke. Bawa sini putar Pak. Ada Pak Haji ke sana, Pak Haji ke belakang. Oke, pemirsa ganjil. Ini jangan sampai ada ini ya. Oke. Lubang atau apa, bentar ya. Oke. Bentar ya, Iya. ya. Sebenarnya saya nggak nyangka juga sih segelap ini ternyata ya. Bener-bener gelap banget sebenarnya. Mbak Kalista, saya tinggal dulu ya di dalam. Iya. Oke, ini saya udah berada di dalam kamar terakhir nih. Saya sebenarnya masih dengar ada suara Kisamung Roso di depan, cuman katanya dia bakal ninggalin, tapi nggak jauh-jauh banget ya. Ini saya deskripsiin saja yang ada di dalam sini. Sebenarnya yang saya rasain, satu yang saya bisa lihat aja tuh gelap banget di sini ya, nggak kelihatan apa-apa sebenarnya di sini. Tapi saya mau coba fokus, soalnya sesuai tadi katanya Kisamung Roso, emang harus fokus mengingat perbuatan-perbuatan juga, jadi ya biar sadar. Ini nggak tahu kenapa, emang napasnya agak senggal-senggal gitu ya. Saya emang udaranya agak dikit juga di sini, jadi memang itu kaget banget sebenarnya. Tadi emang di sini tuh udah dipasangin lonceng, dan katanya kalau misalnya lonceng itu bunyi atau gerak, itu berarti tandanya emang udah ada. Itu, aduh, ya ampun, dalam nama Yesus. Ini saya udah bener-bener merinding banget dari sini. Ada loncengnya tuh gede, bunyi 2 kali di dalam sini. Saya kaget banget sebenarnya. Semoga di sini gak kenapa-kenapa, cuman saya masih mau coba ya bisa berapa lama di dalam sini, karena sebenarnya udah kenyaman banget nih. Tapi sama sesuai dengan kata Kisamung Roso, kalau dengar apa-apa udah gak kuat langsung
keluar aja gitu karena takut ini saya dengar ada suara ya. Aduh, 3 kali loncengnya bunyi. Ini saya nggak tahu nih bakal kuat apa nggak. Tadi jujur saya dengar ada suara tapi suaranya terdengar jauh sebenarnya, dan harusnya saya didengar suara teriakan tapi jauh sih kedengarannya. Dan di atas saya nih saya ngerasa kayak ada langkah apa ya, kayak ada bayangan-bayangan gitu sebenarnya yang saya bisa lihat. Dan suara-suara itu saya udah dengar banget, suara langkah kaki. Pemirsa ganjil, kayak saya gak bisa lebih lama lagi di sini. Rasanya udah aneh banget sebenarnya nih. Saya kayak mau langsung keluar aja sebenarnya, karena saya ngerasa ada yang benar-benar gerak-gerak sebenarnya. Ini udah gak enak banget sih. Ini gak enak banget, kayak harus mau langsung cari Ki Sambung Roso. Ki. Tadi hati-hati ya, Pak. aduh. Ki tadi di mana? Saya di sono, di depan. Ya, saya ngambil mic saya. Di depan mana, Ki? Di sono, di sebelah sono, saya dekat pintu. Bukan di daerah sini. Bukan, saya di dekat pintu. Ya, ini ada saksi, mereka ngelihat saya jauh dari sini dan kamera saya taruh di sini. Kenapa? Apa yang dirasakan? Banyak sih. Ini masih dada tuh, ini napas masih nggak enak nih sebenarnya nih. Santai dulu. Tadi lonceng bunyi sendiri. Lonceng bunyi 3 kali dari awal masuk. Makanya nih saya tanya lagi nih, tadi ada orang sekitar sini nggak? Nggak ada, cuman tadi abang ini mendekat, cuman hanya melihat aja. Melihat dari sini ya, kamera dari sini, dan tidak ngelihat apa-apa di atas. Karena mungkin itu satu, lonceng bunyi tuh. Tapi dari atas tuh saya emang merasa ada yang lewat sebenarnya sih. Kayak kan di dalam gelap banget ya, nggak kelihatan apa-apa. Tapi saya bisa lihat tiba-tiba bayangan, kayak ngerti gak sih, kayak ada sekelibat terus hilang. Sekelibat kayak ada yang di atas saya tuh kayak lagi ada seseorang gitu. Orang jalan ngelewatin gini ya, ngelangkah gitu ya. Suaranya juga ada. Suaranya juga ada ya. Kedengeran itu saya nggak tahu bakal ketangkep apa enggak, soalnya emang kecil suara kalau langkahnya ya. Iya. Tapi tadi saya denger ada suara jeritan sih, tapi jauh kedengerannya sebenarnya. Jeritan orang menjerit. Suara perempuan. Tapi jauh ya. Tapi jauh. Nah makanya Indonesia itu saya masih nggak tahu tuh. Makanya saya tanya, Ki denger gak dari luar sini? Nggak ada yang denger ya. Nggak ada yang denger. Suaranya tuh terdengar jauh. Iya terdengar jauh. Tapi suara teriakan perempuan sih yang saya dengar. Perempuan ya. Ya mungkin saya nggak ini ya, nggak sudah dan sebagainya, mungkin bisa jadi karena siksa kubur itu masih ada sampai sekarang, sampai nanti hari kebangkitan bagi mereka yang belum bertobat saat meninggal dunia. Makanya kita harus mempersiapkan. Itu adalah manusia yang cerdas. Nah, kita harus mempersiapkan kematian. Maka jauhi maksiat, dekati ibadah, perbanyak ibadah, tingkat ibadah. Itu saran saya. Jadi ini pengalaman ya, pengalaman pertama. Itu tadi saya berhasil berapa lama di dalam situ? Kurang lebih 5 menit. 5 menit ya? nyampe. Luar biasa, mantap. Lama termasuk Nggak, lama. itu saya mungkin bisa didengar lagi ya footage-nya itu. Oke. Saya tuh emang di dalam situ berusaha tetap ngomong. Jadi saya benar-benar ngomong kayak saya deskripsiin ada apa. Tapi tiap lonceng bunyi kaget gitu. Dan dari tadi perasaannya udah gak enak banget. Ngomong aja tuh saya ngerasa di dalam pengep juga gitu, nggak bisa, napasnya
tersendat-sendat gitu. Siap. Sampai sekarang sih napasnya jadi ngos-ngosan gitu sebenarnya. Iya. Yang tadi benar-benar bikin saya nggak kuat tuh itu suara ada orang kayak di atas saya gitu loh. Di atas ya. Langsung kaget dong. Iya, Gitu iya, sih. iya. Orangnya kayak ngelewati di atas terus balik lagi ngelewatin gitu ya. Iya, dan bukan cuman suara tapi bayangan juga. Bayangan ya. Karena Bener-bener. padahal ini ketutup banget Iya, ya. ketutup banget. Ada lewat-lewat gitulah cahaya-cahaya. Cahaya gitu. ya. Wah, itu berarti bukan bayang lagi, itu memang Iya. bisa jadi makhluk gaib ya, makhluk gaib ya, wallahu alam bisawab lah. Intinya itu satu pelajaran ya. Itu pas lonceng bunyi itu sampai 3 kali loh. Itu artinya apa tuh? Tanda bahwa ada yang memang yang datang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena Iya. 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 Bisa jadi. Yang intinya Mbak Kalisa sudah merasakan di bawah kamar terakhir ini seperti itulah nantinya kita ke depan. Ketika kita sudah tidak di dunia lagi seperti itu. Maka harus dipersiapkan mulai sekarang ya. Begitu ya Saudara Sambung Roso ya. Tuh. Baik. Maaf nih. Emang masih ngos-ngosan juga kayaknya saya Tadi sebenarnya harusnya bawa di air sini. putih saya lupa. Ya Iya. mohon maaf harusnya minum air putih, nanti kita di pendopo saya kasih air putih. Begitu ya. Ini pelajaran buat kita semua. Maka ayo sama-sama tobat, kembali ke jalan Allah, tingkatkan amal dan ibadahnya. Semoga yang melihat tayangan ini mendapat keberkahan, mendapat hidayah. Yang belum bisa tobat secepatnya tobat karena zaman sudah akhir sedulurku. Ya, bersambung Rosoh dan pemirsa Ganjil Misteri, saya pesan satu. Selalu jaga pikiran, ucapan dan tindakan. Positifkan semua. Berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif di dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Salatun bisalamil mubin linuktati taim ya goromi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.